Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ben Hidayat. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau nge-share ke kalian tentang ketiga armada pendingin saya. Nah, di belakang ini ada 3 armada pendingin yang biasa kita sebut dengan showcase atau kulkas untuk minuman gitu ya. Di sebelah kiri saya di sini ada Sanken yang sudah saya review secara detail di video saya sebelumnya, yang powerful sekali. Terus di sini juga ada Sangdeng Intercool. Dari mana ini asalnya saya akan ceritakan di video yang akan datang ya. Ini saya akan mereview secara bersamaan saja, dan di sini ada milik Coca-Cola. Jadi saya memiliki 3 showcase yang setiap hari regulasi, dan saya akan berbagi kepada teman-teman tata cara pengelolaannya supaya kita nggak berat di listrik. Yang pasti kan ini akan lumayan memakan listrik. Bayangkan ini ada 3, 1, 2, 3 itu khusus Coca-Cola. Di sini campur, di sini juga campur. Ini kedua, ini milik saya pribadi alias beli sendiri. Karena ini belinya saya second ya guys. Bagaimana cara belinya saya akan bagikan tips and tricksnya di video yang akan datang supaya kalian dapat harga yang murah. Karena ini harga barunya 18 juta. Saya dapat di harga separuhnya, nggak sampai guys. Nah itu ada tips and tricksnya. Tapi kalian sabar dulu, akan saya buatkan video yang lebih komplitnya tentang si Sandeng ini, bagaimana asal mulanya. Nah, rules yang pertama harus kalian perhatikan adalah watt atau listrik yang ada di tempat kalian, berapa dayanya. Kalau kalian punya 2000 ke atas itu insya Allah aman ya, karena ini itu sekitar besar ya guys. Kalau kalian mau pakai yang besar juga itu 600 watt, jadi lumayan memakan beban. Cuma kalau kalian punya toko yang kalian sering tanya nih, berapa watt listrik di tempat Anda bang, kayak gitu. Sebenarnya kalau kalian mau buka minimarket, minimal itu di angka 2000 ya. Kalau di angka 1000 watt atau di angka 1300 itu, di daya 1300 itu saya bilang kurang kalau kalian mau totalitas. Minimal di angka 2200 atau 2300 itu ya. Kalau saya sendiri di angka 2300 ya. Di angka 2300 itu untuk sekarang yang menyala ada 10 freezer, ada 10 kulkas yang menyala hampir 24 jam. Ya kalau es krim sudah otomatis 24 jam. Kalau di Indomaret itu bisa sampai 5.000, bahkan ada yang sampai 10.000 dayanya. Kalau saya sementara di angka 3.300 itu sudah cukup ya. Ya suatu saat jika ingin berkembang mungkin saya akan menambah 1 PLN lagi. Bukan menambah dayanya tapi menambah 1 lagi mungkin. Itu yang mungkin akan saya pilih. Nah, rulesnya untuk minuman dingin itu kita harus paham jamnya. Ya, sama seperti Indomaret pun sama, saya akan share rahasianya di sini supaya kita nggak rugi amat sama listrik. Jadi ada yang untuk makanan juga ada untuk minuman. Jadi kalau memang itu untuk minuman, saya sarankan dia harus off di jam 12. Ini off ya, ini juga off. Kalau toko kalian tutup kalau saya kan tutupnya tokonya jam 12. Jadi mereka rata-rata off di jam 23.30, setengah jam sebelum saya tutup dia off duluan. Karena di jam-jam tersebut sudah jarang ada orang yang beli minuman dingin. Ya tetap ada, cuman tidak sebanyak kalau siang hari. Dan selanjutnya dia akan tetap dingin sampai pagi, tenang saja. Dan selanjutnya kalian nyalakan kembali di jam 8 pagi. Itu sama dengan rules yang ada di Indomaret. Kalau di Indomaret yang 24 jam, kalian coba cek aja, itu mati jam 12-an. Jam 12 mati, nanti nyala lagi jam 8. Dan mereka memiliki otomatis, menggunakan timer otomatis. Saya juga menggunakan timer otomatis di 2 ini. Yang itu belum. Itu manual.
karena memang ya lumayan sih harganya sekitar 75 ribuan kalau kalian mau beli. Saya mungkin satu-satu nanti belinya. Kenapa kok di jam 8? Karena di jam di bawah jam 8 masih jarang orang yang ingin minum dingin. Orang-orang rata-rata ingin minum dingin di jam 9, 10. Itu pun masih sedikit. Biasanya di jam 10 ke atas tuh mulai banyak orang yang ingin minum dingin nih. Jam 11, jam 12 tuh mulai deh orang pengen minum dingin. Dan ini fast cooler ya. Dia mendinginkan hanya dalam waktu 1 jam. Itu sudah bisa dingin. Maka kalau kalian nyalakan jam 8, dia jam 9 auto sudah lumayan dingin gitu. Jam 10 udah dingin, jam 12 sudah sangat dingin, udah mantul sekali itu kan. Jadi itu rulesnya yang harus kalian perhatikan supaya beban listrik di tempat kalian tidak terlalu bencos gitu ya. Nggak terlalu bonces apa bahasanya. Itu yang saya lakukan selama ini. Jadi saya meniru mengadopsi itu dari toko yang sudah terkenal gitu. Itu ternyata worthy banget dan berjalan dengan baik gitu loh. Dengan sistem seperti itu membuat keefektifan penggunaan listrik itu lebih mantul, lebih mantap gitu. Jadi tidak ada listrik yang terbuang sia-sia gitu. Jadi di jam rata-rata, karena saya juga mengamati orang-orang mulai beli minuman dingin itu di jam 10, jam 9, 10 itu mulai deh mereka beli minuman dingin. Jadi kalau kalian menyalakan terlalu pagi, jam 7, jam 6 itu terlalu pagi guys. Mereka belum pengen minum dingin. Biasanya mereka lebih suka yang anget-anget gitu ya. Di Indomaret pun yang pagi itu yang laku, yang laris banget itu ya minumannya tuh malah yang anget, yang kayak kopi, terus kopi-kopi panas itu yang malah laku gitu. Bahkan di jam 12 ke atas pun yang laku kalau di tol, kalian mampir di jalan tol, kalau ada Indomaret kalian mampir aja mesti nanti pada mati gitu kan. Freezernya atau maksudnya showcase-nya nanti nyala lagi di jam 8 pagi. Ya itu fungsinya untuk seperti itu. Indomaret aja mengantisipasi dengan cara seperti itu, apalagi kita harus lebih hemat dari mereka gitu. Nah, bagaimana jika itu makanan? Maka kalau makanan kalian bisa pindahkan dulu ke freezer es krim. Kalau contohnya kayak sosis nih, yang punyanya Kansler kayak gini kan, ini harus kalau kelamaan kan nggak baik, kecut gitu ya. Ini harus dipindahkan dulu ke titip dulu ya. Titip di sini aja wes. Titip dulu. Ini setiap malam saya lakukan gitu. Rutin saya lakukan seperti itu supaya tetap menjaga kesegaran dari sosis tersebut. Itu sih yang ingin saya bagikan pada malam ini adalah rules dari showcase. Jadi ini sekalipun saya ambil ya, ini masih tetap dingin guys. Ini masih di angka sekitar 10 derajat. Ini masih sangat dingin. Ini masih dingin banget. Padahal dia mati tadi jam 22 ya. Bahkan saya lebih cepat. Saya matiinnya lebih cepat daripada di Indomaret. Karena memang di jam-jam tersebut saya mengamati di toko saya itu rata-rata pembeli minuman dingin itu sampai jam 9, 10. Di jam 10 ke atas masih ada cuman sedikit. Maka dari itu saya memilih mematikan terlebih dahulu. Nanti nyala lagi jam 8. Ada pertanyaan, apa enggak abot mas nanti ngangkatnya pas mendinginkan? Itu kalau dibanding sama dia nyala terus selama kita tutup, itu lebih murah ngangkat berat tadi. Ngangkat berat tadi ya katakan 10.000, tapi kalau nyala terus nggak dimatikan mungkin itu bisa 30.000. Itu kita lebih mending milih 10.000 aja ya. Mungkin nyala kan memang ketika nyala awal dia PLN-nya berkedipnya cepat banget gitu. Tapi nggak masalah selama listrik Anda stabil dan pastikan voltasenya aman di angka 220. Jangan sampai kalian mendirikan toko di tempat yang voltase listriknya kurang baik di angka 150, 190, itu beresiko sekali untuk si
piranti-piranti ini itu sangat beresiko, cepat rusak yang pertama. Itu sih yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini supaya dagangan kita tetap mantul, tetap berjalan dengan oke, tetap memberikan pelayanan yang mantul buat para customer kita. Karena ini powerful sekali, minuman itu akan 10 kali lipat terjual lebih laris ketimbang kalian nggak punya ini. Kalau kalian nggak punya ini, itu orang akan langsung down gitu kan. 8 dari 10 pembeli itu pasti belinya yang dingin guys, baru sisanya 2 orang itu baru beli yang nggak dingin kayak gitu. Kalau kalian eceran loh ya, kalau beda kalau kalian grosir. Nah maka harus dipertimbangkan juga ya, karena ketika kita menjual dingin sama nggak dingin itu harganya sama saja. Ketika teh pucuk nih contoh, nggak dingin saya jual 3.000, dingin tetap 3.000. Makanya kita harus perhitungan sama yang namanya si listrik. Kita harus mensiasati sebaik mungkin supaya tidak bonces gitu, tadi bahasanya nggak bonces listriknya. Itu sebenarnya ini lebih ke fasilitas penarik saja. Kalau kita bicara masalah untung dari ini tuh nggak terlalu menguntungkan, cuman ya dengan banyaknya penjualan tadi kita berharap untung kayak gitu loh. Tapi ternyata ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih diberikan kesempatan, masih diberikan rezeki untuk bisa melanjutkan ini semua. Berarti ini worth it, ini berjalan alhamdulillah sudah hampir 3 tahun. Toko ini berjalan dan bertumbuh kembang. Nah, mohon supportnya dari teman-teman. Bagi yang suka sama video seperti ini, saya akan buat lebih banyak lagi berdasarkan fakta, berdasarkan praktek yang saya lakukan. Saya akan berikan tips and tricksnya, semuanya saya bagi secara gratis. Cukup teman-teman like, subscribe, komen, dukung terus channel ini, dan supaya kita tetap terus berkembang dan mencari nafkah untuk keluarga. Saya Ben Hidayat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.